Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan membahas sedikit mengenai komunikasi nonverbal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Aprilia dan rekan saya. Perkenalkan, saya Nindi Ristani Putri. Saya Citra Ayuni Safadila. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dilakukan seseorang kepada lawan bicaranya tanpa menggunakan kata-kata. Nah, komunikasi nonverbal ini memainkan peran yang sangat penting dalam cara kita menyampaikan informasi dan makna di baliknya. Pada video kali ini, kami akan membahas dua poin, yaitu bahasa tubuh dan suara, yang mana dua poin tersebut adalah komunikasi nonverbal yang sering kali digunakan. Nah, komunikasi nonverbal itu yang pertama itu ada ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah ini menjadi bagian yang sangat penting dalam komunikasi nonverbal karena kita bisa memberikan banyak informasi ke lawan bicara kita melalui ekspresi wajah. Nah, contohnya ketika kita merasa senang dengan lawan bicara kita akan otomatis untuk tersenyum saat berbicara. Nah, di saat kita pun mulai bosan dengan pembicaraan bersama lawan bicara kita juga akan otomatis untuk cemberut gitu. Makanya karena itu kita harus berhati-hati dalam berekspresi karena bisa saja lawan bicara kita itu mengekspresikan ekspresi wajah kita berbeda dengan apa yang kita ekspresikan gitu. Nah, yang kedua itu ada gestur. Nah, gestur ini sering digunakan misalnya seperti di saat kita bertemu lawan bicara kita secara jarak jauh, kita akan otomatis melambai kepada lawan bicara kita. Nah, atau ketika kita sedang menyampaikan sesuatu dan kita ingin menunjukkan sesuatu, kita akan otomatis untuk menunjuk kepada lawan bicara kita. Terus misalnya kita tidak setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh lawan bicara kita akan otomatis untuk menggelengkan kepala. Nah, kalau gestur itu seperti itu. Nah, tapi kalau ekspresi wajah kan sebelumnya itu bersifatnya universal ya. Jadi kalau misalkan kita senang ya kita tersenyum, kalau misalkan kita tidak senang ya kita cemberut. Nah, kalau gestur ini bisa bilang tidak universal karena bisa saja gestur ini berbeda-beda di beberapa daerah gitu. Contohnya semisalnya kita tidak boleh mengacungkan jari tengah. Itu kan bagi beberapa masyarakat itu merupakan perilaku yang tidak baik gitu. Karena itu gestur itu sangat berbeda dengan ekspresi wajah. Selanjutnya yang ketiga, postur tubuh. Postur tubuh juga merupakan komunikasi nonverbal yang dapat menyampaikan banyak sekali informasi, terlebih lagi apabila dikombinasikan dengan gestur. Misalnya, seorang pembicara berdiri tegak dengan meletakkan tangan di pinggulnya. Postur tersebut cenderung menunjukkan sikap pembicara yang tegas dan berkuasa. Yang pertama, volume berbicara, yaitu merujuk pada sejauh mana suara atau kata-kata yang digunakan dalam komunikasi. Volume yang tinggi mungkin terjadi dalam situasi seperti rapat besar atau pengumuman penting, tetapi bisa mengganggu jika berlebihan. Volume yang rendah bisa cocok untuk komunikasi pribadi atau situasi yang memerlukan privasi. Selanjutnya, kecepatan berbicara. Kecepatan berbicara ini merujuk pada seberapa cepat atau lambat seseorang berbicara. Kecepatan yang tepat adalah kunci dari sebuah komunikasi. Bicara terlalu cepat bisa sulit dipahami dan mengurangi efektivitas komunikasi. Sementara bicara terlalu lambat bisa membuat komunikasi terasa lambat. Kecepatan bicara juga dapat disesuaikan dengan situasi dan pendengar. Selanjutnya yang terakhir ada intonasi. Intonasi suara yang perlu dikuasai dan diketahui itu ada tinggi rendahnya suara, cepat lambat berbicara, dan keras lemah suara. Sebagai contoh, ketika pembicara mengatakan kepada audiens, saya merasa senang berada di sini. Tetapi dalam menyampaikannya, nada suara pembicara tersebut terdengar datar dan tidak bersemangat. Maka si audiens pun juga tidak akan percaya bahwa pembicara tersebut merasa senang. Sekian video penjelasan singkat mengenai komunikasi nonverbal dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.